Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala az-zakata min arkanil Islam tazkiyatan lil mal wa tathiran lil atham. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada saat ini kita masih tetap istiqomah dengan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah hingga akhir hayat kita dengan iman dan Islam yang saat ini kita miliki. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kali ini kita akan membahas dalam kajian fikih zakat. Dan tema utamanya adalah kedudukan zakat dalam rukun Islam. Perlu kita pahami bersama bahwa zakat ini sesungguhnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam rukun Islam. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana kedudukan zakat dalam rukun Islam, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa berbicara masalah zakat, sebagian umat Islam khususnya memahami bahwa zakat itu cocoknya hanya dibahas di bulan Ramadan. Satu sisi memang itu benar, karena salah satu bagian dari zakat itu terkait erat dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa zakat itu ada zakat fitrah atau zakat fitri dan juga ada zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat fitrah atau zakat fitri ini betul ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Sehingga inilah yang dipahami sebagian besar dari saudara-saudara kita bahwa ketika berbicara masalah zakat maka cocoknya di bulan Ramadan. Namun ternyata zakat itu cocok juga dibahas, dibicarakan di luar bulan suci Ramadan. Karena hal ini terkait dengan zakat harta, zakat mal. Zakat harta atau zakat mal ini secara tidak langsung itu tidak secara langsung berhubungan dengan Ramadan, tapi berhubungan
di seluruh bulan. Apakah itu bulan Ramadan, bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Jadi semua bulan itu terkait erat dengan zakat. Kenapa? Karena zakat harta atau zakat mal itu salah satu syarat wajibnya adalah haul. Apa artinya haul? Haul itu artinya perjalanan harta yang kita miliki itu 1 tahun sejak ada harta kita. Nah, keberadaan harta ini kan tidak harus di bulan Ramadan, tapi kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rezeki yang banyak, harta yang banyak, maka sesungguhnya itulah start perhitungan dari harta kita, sehingga perjalanan 1 tahun ke depan tiba saatnya, maka disitulah kewajiban kita berzakat. Jadi kalau misalnya bulan ini bulan Safar, kita memulai atau kita mendapatkan rezeki yang banyak di bulan Safar, maka secara hukum syariat kewajiban kita untuk menunaikan zakat yaitu di bulan Safar tahun depan. Ya, berarti bukan bulan Ramadan. Namun demikian, ya, memang kita akui bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana mayoritas umat Islam menunaikan ibadah zakatnya. Ya, baik itu zakat wajib, zakat fitrah atau zakat fitri, ya, maupun zakat malnya, sekalipun sesungguhnya belum sampai wajibnya untuk menunaikan zakat. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan mengulas dan mengupas sedikit mengenai bagaimana kedudukan zakat dalam rukun Islam. Ada yang mengibaratkan bahwa Islam itu atau rukun Islam itu seperti sebuah bangunan di mana bangunan itu terdiri dari beberapa komponen sehingga terbentuklah menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang indah, bangunan yang sangat layak untuk ditempati, dan seterusnya. Nah, semua ini diibaratkan dalam rukun Islam. Inilah yang saya maksud nantinya, di mana atau di komponen mana zakat itu berada. Jadi dari aspek inilah yang saya maksud bagaimana kedudukan zakat dalam rukun Islam. Yang pertama, sebuah bangunan, agar bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh kuat, maka harus disiapkan pondasinya. Jadi pondasi harus kuat sehingga bangunan yang berdiri di atasnya nanti insya Allah bisa juga menjadi kuat. Apa pondasinya dalam kaitan dengan rukun Islam? Tentu yang pertama, ya, pondasinya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah ibaratnya dalam sebuah bangunan terkait dengan rukun Islam, pondasinya adalah 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim yang paling
pokok yang harus kita perkuat dalam kehidupan ini adalah syahadat kita. Syahadat ini bukan hanya sebatas kita ucapkan, karena mengucapkan syahadat ini siapapun bisa, karena kalimatnya sangat mudah dibaca, bahkan sangat mudah dihafalkan. Bukan hanya sebatas dibaca, tetapi kita harus betul-betul mengaplikasikan apa yang kita baca itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buktikan apa yang kita ucapkan itulah yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang harus betul-betul kita kuatkan, karena inilah yang menentukan sebuah bangunan, ya, agar bangunan itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi kokoh nanti. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.